Nah, tadi saya sampaikan ada beberapa sikap yang istri tidak boleh dinafkahi. Pertama, istri yang merendahkan suaminya atau menghina suaminya atau mencaci maki suaminya, suaranya lebih tinggi daripada suara suaminya, walaupun istrinya rajin sholat, rajin sedekah, itu batal pahalanya. Kewajiban terlaksana tapi pahalanya batal. Nah, yang kedua, yang malas membantu suaminya dan tidak merawat anak-anaknya. Suami tidak dirawat, anak tidak dirawat. Yang ketiga, menolak melayani memberikan nafkah batin dengan alasan uzur tidak dengan alasan uzur syar'i. Kalau uzur syar'i ya tidak. Kemudian istri yang keluar rumah, ini dia. Ini tidak wajib diberi nafkah. Istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Begitu juga kalau ingin puasa sunat Senin Kamis harus izin suaminya. Tidak sah tanpa izin suaminya. Puasanya tidak diterima, malah haram hukumnya berpuasa atas ketidakrelaan suami. Tapi maksudnya suami yang baik, yang bukan preman. Kalau memang suami preman, dia sendiri nggak puasa. Ini maksudnya yang baik. Nanti banyak keterangannya yang lain. Nah, kembali kepada ayat Al-Quran tadi mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna. Orang-orang yang takut istrinya nusus itu bahasa Arab, artinya yang durhaka. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izzuhunna, takut istrinya menjadi durhaka, fa'izzuhunna, sering-seringlah beri nasihat. Wawan pandai jadi penasihat kepada ustaz. Dibawakan dengar pengajian, dibawakan dengan nasihat. Tak mampu kita memberi nasihat sendiri, bawa kepada ustaz atau pengajian yang selalu memberikan nasihat, atau datang khusus dengan ustaz. Kami suami istri mohon dari ustaz nasihat, ini masalah kami. Dan banyak itu yang datang kepada saya menanyakan seperti itu. Dokter juga orang terbilang, tapi istrinya nggak dibawa, dia curhat ke saya, macam mana tuh? Apa masalahnya? Ya, saya minta tolong kepada dia. Itu kopi susu saya di belakang tuh, bawa ke sini ya deh. Abang nih, memang aku dinikahi untuk membantu abang membawakan susu, membawakan kopi untuk abang. Memang itu tugas saya, itu kan tugas suami istri gitu. Sering itu macam itu Ustaz katanya. Dia berpendidikan juga, tapi nggak dokter yang lain. Jadi rupanya keberatan istrinya diperintahkan atau minta tolong mengambilkan sesuatu yang diperlukannya, antara lain air minum. Abang bawalah sendiri, kan tidak berat, ringannya katanya. Abang ambillah sendiri. Padahal itu kewajiban yang ringan seperti itu, pahalanya berat, pahalanya tinggi. Begitu sebaliknya, suami yang berbuat baik kepada istrinya tinggi, yang membantu istrinya tinggi sekali pahalanya. Istri juga melayani apa yang diinginkan oleh suaminya, minta tolong suaminya, seharusnya bahagia. Abang minta tolong kepada tidak pula selalu, enggak pula tiap hari, hanya waktu-waktu tertentu. Maka mengeluhkan laki-laki ini kepada saya katakan, berilah nasihat yang baik sesuai dengan ayat Al-Quran, fa'inzuhunna, atau didatangkan orang penasihat, atau kita datang ke tempat orang nasihat. Yang nasihat khusus itu di kantor gua ada bagian nasihat. Orang-orang yang kadang-kadang terlanjur ingin bercerai, suruh dihubungi orang dulu, dinasihati dulu. Jangan cepat-cepat bercerai, tidak boleh. Karena talak itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam ayat tadi dikatakan fa'izuhunna, berikan nasihat yang baik, wahjaruhunna, kalau tidak mempan boleh pisah tempat tidur, tempat makan. Tidak juga mempan, baru wadrobuhunna. Wadrobuhunna itu sikap tegas, tunjukkan tegas bagi seorang suami dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Fa in ata'nakum, jika istrinya sudah berubah ke arah yang baik, fala tabghu 'alaihinna sabila, janganlah pula mencari-cari jalan, mencari-cari pasal, mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Jangan, hilangkanlah masa lalu, carilah jalan yang terbaik untuk masa depan. Nah, waktu saya selalu memberikan ceramah di Caltex, baik itu yang di Rumbai, di Tihad Rumbai maupun di Duri, Masjid Usuluddin Duri, lalu bolak-balik dijemput jemput antar. Jadi adalah seorang supir. Pak supir, asal dari mana? Dari Jakarta katanya. Tapi kampung awak asal Sumatera Barat. Tapi saya lahir sudah di Jakarta. Iya. Sekarang di mana tinggal Pak supir? Di sinilah di terminal Caltex ini. Oh ya, enggak pulang, enggak. Kenapa? Mau makan ada di sini Pak. Sudah itu saya nyupir. Tapi istrinya di Jakarta, ya. Istri mana? Istri orang Jakarta. Tapi kok Bapak tinggalnya di sini? Udah berapa lama? Udah 2 tahun. Kenapa? Enggak ada istri nelpon. Wah, pulanglah Pak. Enggak ada istri nelpon. Saya juga enggak nelpon, katanya tidak ada komunikasi. Anak udah besar katanya. Jadi saya tinggal di terminal saja. Masya Allah. Itulah Ustaz katanya. Apa masalahnya Bapak? Kok sampai bersunyi diri ke sini, meninggalkan Jakarta, pada rumah ada anak di sana ada. Tersinggung saya Ustaz katanya oleh istri saya dan mertua saya. Kenapa? Saya hobi memelihara burung apa itu? Yang bagus suaranya. Dibelinya di pasar-pasar Jakarta itu. Jadi saya sangat sayang burung ketitiran. Sangat senang bunyinya, menghibur saya, hobi saya. Adalah 2-3 ekor katanya. Di dekat taman kecil dekat rumah saya pelihara. Tahu-tahu istri saya tidak sabar katanya, entah apa dikasih makan. Pulang saya dari bekerja, dilihat 3 burung itu sudah mati. Tersinggunglah saya. Saya tanya, ini siapa yang membunuhnya? Tak ada yang jawab. Semuanya diam saja. Tanya kepada istri, rupanya dia yang membuat burung perkutut tadi itu jadi mati. Disokong pula oleh mertuanya. Ya, bagus pelihara burung ketitiran ini katanya. Sedih hati saya. Itulah hobi saya. Hobi sekali memelihara burung perkutut itu. Tahu-tahu yang paling sayang di hati saya disikirkan. Sedih hati saya, berangkat dari rumah. Saya hadap ke Pekanbaru. Supir ada kurang katanya di Caltex. Masuklah saya jadi supir, kebetulan diterima. Tidur saya adalah di terminal katanya. Gara-gara apa? Gara-gara tersinggung perasaan suami oleh istri dan mertuanya. Jadi saya katakan, kalau begitu Bapak juga harus evaluasi diri dong. Kenapa? Itu kan memelihara burung itu harus sepasang, supaya dia ada temannya, berkembang biak dia. Sangkar emas pun Bapak berikan, tidak ada artinya bagi dia. Yang paling membahagiakan burung-burung itu bukan makanan yang indah, sangkar yang indah. Yang paling membahagiakan adalah kebebasan terbang yang tak begitu lama. Jatah hidup diberikan oleh Allah di muka bumi ini. Dipisahkan pula dengan pasangannya. Ini barangkali menurut agama Hindu hukum karma itu. Dipisahkan dia dari pasangannya. Sekarang bapak yang memisahkan diri dari pasangan sendiri. Bapak yang harus evakuasi diri. Salah putuskan. Iya, bapak salah itu. Barulah dia menelpon istrinya. Jadi kadang-kadang karena dia sudah puas sekali kemana-mana,
dia pun dah bosan mungkin 3 tahun di terminal, mau dia pulang ke Jakarta. Dia minta maaf kepada istrinya, kepada suami. Ya, abang yang salah selama ini, abang terlalu ego apa? Ego itu merasa keinginannya saja yang harus dilakukan, keinginan yang istrinya, mertuanya tidak diperhatikan. Nah, itu egois. Semenjak itu katanya saya kurangi egois saya, dan di teleponnya sudah pulang seperti biasa, dan mertua dan istri saya memaafkan saya, dan saya tidak akan memelihara perkutut itu lagi. Lebih baik saya memelihara tanaman-tanaman yang berguna, yang bermanfaat. Begitu. Jadi yang laki-laki harus mempan juga dinasihati, bukan istri saja yang dinasihati. Kedua-dua macam ego itu jangan dipelihara, baik egonya si ibu maupun si bapak harus direndahkan. Dengan jalan apa? Dengan jalan agama. Saya tidak nyangka juga, karena dalam perjalanan berapa jauhnya itu dari Pekanbaru ini ke Dumai, belum ada jalan tol. Soalnya jalan itu, itulah ceritanya. Soalnya dia curhat kepada saya. Tentu saya dengarkan curhat. Dia tujuannya curhat disampaikan itu, pertama dia tahu ustaz di sebelahnya, dia minta nasihat. Yang kedua, sudah lama dia menang-menang tak terceritakan kepada orang lain, jadi penyakit bagi dia. Kalau sudah dia ceritakan kepada orang lain, itu egonya menjadi menurun, dan kepuasan batin selama ini yang dia pendam menjadi terobati, apalagi dinasihatkan dengan yang lain. Itu makanya Al-Quran mengatakan tadi, fa'izzuhunna, hendaklah dinasihati dengan jalan yang baik. Itu masalah yang dihadapi dalam hal berumah tangga.